Christmas. Ini sudah nama tenda. Ini yang memang beda di We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy
Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. YB. Merry Christmas. Nanti ambil gula-gula. Bisa cari tambah YB penggenap. 36 poin kosong. Kamu mau lirik aja di handphone atau di kertas? Tidak banyak nih. Tembak dulu, tulis nama yuk. 36 33 macam mana? Tidak normal. Tidak normal loh. 36,64. Macam mana? Hah? Enggak, di dalam enggak. Ada ekstra 2. Merry Christmas. Hebat konsep. Malu juga. Satu kali lagi. 36,64. Boleh datang nggak dia bilang, kapan sih bilang jangan, Boleh. bilang dia datang aja. Lagipun Oh ini yang sana. Iban. Iya. Sering jalan tuh. Merry Christmas. Wah, cantik baju dia. 36. Daftar dulu. 36 pin kosong. Iya, daftar udah sampai kita sampai ke 8.
bukan penuh lah. Karena cari kosong. Kesi kamu lirik kan Kesi, tapi ada satu lagi. Kok di grup ada tuh lirik. Mau tembak juga lah. Mau hidup ke mati. 34 habis. 35,8 lagi satu kali lagi. 35,9. Kalau bagi setiap kita dan biarpun kita dalam suasana yang baru, biar itu tidak menjadi penghalang kita untuk tetap datang kepada Tuhan dan merasakan sukacita Natal pada pagi hari ini. Amin. Bagi saya, bagi setiap kita. Dan pada saat ini sebelum kita mau memulakan ibadah kita, Haleluya, Tuhan Yesus yang mulia Bapa. Tuhan yang lebih besar, Tuhan yang lebih besar mengatasi segala-galanya. Terima kasih yang berdoa dalam Yesus Tuhan yang bersama kami. pada pagi kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkuskan dengan kain dan terbaring di dalam palungan. Dan manusia bersorak-sorai. Pujilah Dia, adukan namanya. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah Bapa di surga, yang berkata sekarang sampai selamanya.
akan kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini, sepanjang hari-hari yang sudah kita lewati. Kita ada di sini pada pagi hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sangat besar bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus lahir memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Engkau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yesus lahir memberi terang baru. Haleluya. Kau lahir memberi keselamatan pada setiap. Tidak dapat ku berikan selain semua hidupku. Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari jemaat Tuhan kita bersuara, kita berbagi dalam hidup. Tiada hal yang terbesar yang sudah kita terima. Mari kita merenungkan kebaikan-kebaikan. Dia sumber kekuatan bagi setiap kita. Dia sumber pengharapan bagi setiap kita. Bahkan namanya menjadi berita baik bagi seluruh dunia ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekali lagi kita naikkan sembah ini sebagai ucapan syukur kita akan kebaikan Tuhan. Yesus lahir memberi terang baru. Kau Yesus lahir memberi keselamatan. Berikan semua hidupku.
sungguh-sungguh Tuhan mau dimuliakan ya Tuhan, dan cahaya kemuliaan-Mu bahkan hadirat-Mu ya Tuhan telah dirasakan setiap kali pada hari ini, bahwa Tuhan berita tentang kelahiran Yesus memberi harapan kepada kita, memberikan sinar masa depan hari-hari di depan itu diwarnai dengan pengharapan kasih yang tidak pernah pudar itu. Maksud Tuhan, kami jadi keadaan daripada masa ini Tuhan. Justru kami mau tetap mengucap syukur kepada-Mu, tetap dulu percaya di dalam Engkau. Karena tanpa perkara-perkara ini Tuhan, mungkin orang-orang tidak akan berusaha, tidak akan mencari Tuhan, tidak akan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena dalam ketakutan, karena di dalam kekhawatiran, kami datang kepada Tuhan, kami berserah kepada Tuhan, kami mencari kebenaran-kebenaran dari Engkau Tuhan, bahwa apa yang Kau telah ajarkan, apa yang Kau telah lakukan kepada manusia ini Tuhan, justru Tuhan kami mencari, kami rindu, kami haus kami berada di Tuhan, sehingga kami mendapat damai di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, atas perlindungan Tuhan. Nah, saat pagi yang indah Tuhan, kami mau mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Tuhan atas memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, yang percaya bahwa di surga ada sorak-sorai karena anak-anak-Mu. Kami pada hari ini Tuhan datang mencari-Mu di rumah-Mu Tuhan. Engkau melindungi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan Engkau Tuhan melihat dengan lapang hati ya Tuhan. Karena umat-Mu datang menyembah anak yang baru dilahirkan di Betlehem. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa semua mengucap syukur dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya mengatakan amin. Jangan duduk, terima Tuhan. Kebiasaan gereja yang sudah menjadi tradisi gereja, akhirnya kita tidak dapat meneruskannya, tetapi iman kita masih berkesan. Amin. Ya, itu yang nyata, itu yang pasti bagi kita. Walaupun bila saya memikirkan tentang norma baharu ini, memang sesuatu lah yang benar-benar telah baharu pada hari ini, tetapi iman kita masih berterusan. Ya, sudah dilihat di dalam slide kita, ataupun itu bukan maaf, di dalam WhatsApp kita ada itu catatan ringkas ya tentang renungan kita per hari ini. Ya. Jadi sekali lagi di Tuhan, norma yang baru. Saya mengucapkan salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Merry Christmas, selamat hari Natal, norma baharu. Nah, ini nggak boleh nanya. Selamat hari Natal, norma baharu. Ya, dimana kita tahu saudara bahwa kita sudah tahu benar apa ini norma baharu ini. Itu dimana kita harus memakai pelindung muka, tidak bersentuhan atau bersalaman, dan juga kita sering diperingatkan tentang jarak 1 meter. Ya, saudara jangan sudah menuliskan, ya, saudara mau buat satu peraturan, jangan saudara silap menulis itu bukan ada yang menulis 100 meter gitu. 100 meter itu bawah, ya, di 1 meter. Dan anak-anak bawah umur 12 tahun tidak dibenarkan untuk mengikuti persekutuan. Ya, saudara, anak-anak inilah di antara yang sangat menanti-nantikan akan hari Natal. Saudara, apakah daya, ya, apakah daya dengan keadaan pada masa ini, ya. Jadi dengan harapan dan pemulihan. Ya. Jadi, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita lihat pada pagi hari ini kalau kita perhatikan firman Tuhan
yang sudah kita baca. Nah, saudara, kalau saya mengingat tentang norma baru ini, ya, benar-benar telah memecahkan tradisi gereja. Kalau saya lihat, bukan saja kalau kita beribadah di norma baru ini, selain daripada kita tidak boleh bersentuhan dikatakan, dan juga tidak ada jamuan di gereja, ya. Dan bagaimana ya dengan ada setengah gereja ini karena mereka kebaktian pada setelah malam. Jadi lepas kebaktian itu mereka tiap minggu mereka ada jamuan, ya, mereka ada jamuan, ya. Jadi sudah bayangkan semua kebiasaan-kebiasaan gereja pada masa lalu itu tidak semuanya dapat kita lakukan, tidak semuanya dapat kita lakukan dengan bebas. Kita harus rindu supaya ruangan ini penuh dengan jemaat-jemaat Tuhan. Tapi semua saudara ini kita tidak dapat meneruskannya. Jadi maka itu saudara, pada hari ini marilah kita biasakan diri kita di dalam kebiasaan norma baru ini, ya. Jadi sudah lihat ya di dalam kita punya firman Tuhan pada hari ini, sudah boleh lihat. Jadi saudara, harapan kita, sudah sementara kita mendengar firman Tuhan, karena di dalam tema kita pada hari ini yaitu berita kelahiran Yesus membawa harapan dan kegembiraan kepada semua bangsa. Jadi sudah kita berharap, ya, kita berdoa kepada Tuhan sesuai waktu Tuhan, kiranya COVID-19 ini akan segera berlalu. Nah saudara, tahun hadapan, tahun 2021, biar Tuhan menyinari tahun ini dengan sinar harapan dan pemulihan, ya. Dan bila kita lihat di dalam firman Tuhan kita ini, sudah kisah kelahiran Yesus, menelusuri kisah klasik kelahiran Yesus, kita akan menemukan keunikan cerita kelahiran Juru Selamat yang sangat berbeza dengan dunia. Tetapi itulah gambaran penyelamatan manusia dari dosa yang sempurna dilakukan oleh Allah. Nah saudara, di dalam kita mendengar tentang cerita hari Natal ini, tidak lain tidak bukan ceritanya saudara, semuanya sama saja, semuanya tidak tidak seorang pun yang berani mau mengubahnya. Karena inilah saudara, di sini saya katakan satu kisah klasik, ya. Kisah kelahiran Yesus ini memang unik sekali. Tetapi saudara, inilah cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Nah, pertama, kalau kita sudah mendengar pembacaan hari ini yang terdapat di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 hingga 10. Pertama saudara, yaitu berita kelahiran Yesus pertama-tama diberitakan kepada para gembala di padang rambut, dan bukan kepada para tua-tua agama Yahudi atau orang-orang kenamaan. Coba kita lihat kembali firman Tuhan ini. Kita lihat di dalam Lukas pasal 2. Boleh kurangkan sedikit eko, baik. Lukas pasal 2. Baik, saudara, dalam ayat ke-8 mengatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, boleh kurangkan sedikit ekornya, kurang kuat. Oke, saudara, soalnya di sini yaitu berita satu kebenaran di sini tentang Yesus yang lahir, Yesus yang dilahirkan, ya. Kisah kelahiran Yesus ini kita nampak saudara memang sesuatu yang begitu saudara, begitu namanya di sini begitu biasa sekali. Sesuatu cerita yang macam boleh dikatakan bahwa tidak ada tidak sesuatu yang menarik. Jadi kita nampak sesuatu cerita yang benar-benar tidak mendapat tempat di hati orang-orang yang akan berpikiran bahwa Yesus itu dilahirkan di suatu tempat yang baik dan sebagainya, ya. Jadi berita kita mungkin tidak akan banyak mengetahui tentang kisah Yesus, sebab
budaya mereka dan budaya kita tidak sama. Tapi sudah apa yang kita tahu bahwa gembala-gembala ini boleh dikatakan tidak ada masa depan. Mereka ini boleh dikatakan mereka ini adalah upahan, ataupun mereka adalah di antara pemilik domba itu. Dan mereka ini kenapa mereka harus ada di padang pada waktu malam, tidak tidur, tidak membawa domba-domba ini masuk ke kandang, ya. Dalam satu catatan mengatakan bahwa kemungkinan itu dalam musim panas. Jadi domba-domba ini harus ada di padang meranggut dan harus dijaga sebab kemungkinan ada pencuri, ada binatang liar yang akan membaham binatang ternakan itu. Nah, jadi selain kedua, inilah sedikit yang kita tahu tentang kehidupan gembala-gembala ini. Ya, mereka miskin, mereka dipandang hina, dan juga mereka tidak ada masa depan. Yang kedua yaitu mengapakah dalam kemuliaan Allah yang besar itu membawa suatu ketakutan. Nah, jadi di dalam ayat ini mengatakan di mana kita berjumpa dalam ayat 10 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ya, kita sudah nampak tema kita pada hari ini. Ingat tema kita, berita kelahiran Yesus membawa harapan dan kegembiraan kepada semua bangsa. Nah, jadi soal saya di sini yaitu mengapakah dalam kemuliaan Allah yang besar itu membawa suatu ketakutan. Ya, gembala-gembala ini mereka sedang melihat ternak, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan yang besar, kemuliaan Tuhan meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Nah, kalau saya menyelidiki kenapa kemuliaan ini, mereka ini adalah para gembala yang mungkin juga mereka ini tidak pernah datang ke bait Tuhan, ya. Karena kalau dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang tiap hari di sana, mungkin jarang pulang ke rumah kan, ya, sebab mereka harus ada di padang. Dan mungkin juga mereka ini pun boleh dikatakan lupa sudah sama Tuhan, begitulah kan. Sebab kalau kita katakan, kalau kita punya budaya ini, kalau kita ambil sedikit lah, ya, persamaannya, yaitu saya ambil begini, ya. Dia ini seorang yang bekerja, jarang-jarang ada di rumah. Mungkin dia harus ada di kebun, dia harus ada di sulap-sulap, ya, sulap-sulap di kebun ke sana. Sebab pikiran dia ini, saya ambil konteks kita, ya. Karena hari-hari dia kena turun awal pergi menuri gata, ya. Dan kalau dia tinggal di rumah dia yang jauh, mungkin dia tinggal di kampung Kiapan lah gitu, ya. Saya contoh. Dan sedang tempat dia menuri gata itu sana di mana yang saya pernah dulu pergi itu. Saya pernah pergi tempat di mana si saudara Alex sedang menuri gata bersama dengan beberapa pemuda pada masa itu. Jadi saya cerita yaitu dia harus ada tinggal di sulap-sulap dia. Karena dia mau cepat-cepat mau awal menuri geta, ya. Dia tidak mau membuang masa, turun dari rumah, naik ke bukit, pergi menuri. Jadi kemudian saudara dia pun jarang-jarang ingat Tuhan, jarang-jarang pergi gereja kan. Akhirnya dia pikir, hari ini saya menuri lagi, sebab saya tanggungan, ya. Jadi sudah gembala ini begitulah kali. Saya percaya dia jarang-jarang ada di rumah, dia harus menjaga domba-domba dia, ya. Dan sudah mereka menjaga domba pada malam. Tiba-tiba saudara, apa? Tiba-tiba berdiri dia di dekat mereka malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan dan terang kemuliaan Tuhan menyinari mereka. Apa yang berlaku saudara? Mereka sangat ketakutan. Saudara, di dalam pikiran saya bahwa mengapakah dalam kemuliaan Allah yang besar itu membawa kepada ketakutan, kemungkinan yaitu
pertama-tama mereka menyadari, mereka berpikir bahwa mungkin itu adalah malaikat Tuhan yang membawa pesan tentang penghukuman Tuhan. Dan yang kedua mungkin dia rasa, saya lama sudah tidak ingat Tuhan, saya lama sudah tidak berdoa, saya lama sudah tidak membaca Alkitab. Setelah itu saatnya mereka sangat ketakutan. Alkitab mengatakan mereka sangat ketakutan. Ya, saya tidak membayangkan bagaimana mereka ketakutan. Tapi Alkitab mengatakan mereka sangat ketakutan. Tetapi sudah ayat yang kedua, pesan malaikat tentang kelahiran pesan malaikat tentang kelahiran Yesus disertai terang kemuliaan Allah yang besar, bukan membawa ketakutan atau berita buruk, tetapi berita baik yang menggembirakan semua orang. Ya, ayat 10 hingga 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi dalam sini untuk melengkapi pesan malaikat itu, ya, apabila mereka ketakutan, ya, bahwa para gembala ini didatangi oleh malaikat Tuhan dan mereka sangat ketakutan, tetapi malaikat itu katakan jangan takut. Ya, ada ayat itu mengatakan di sini, ada, ya, dikatakan jangan takut. Ini sesuatu apa? Suatu penegasan. Jangan takut. Seorang yang sangat ketakutan, seorang yang dia tidak tahu lagi entah dia berbuat apa, entah dia mulai di mana. Mereka ini tadinya tenang-tenang bercerita, lagi mereka ini harus tidak tidur, ya, menjaga tentang domba-domba mereka. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Sebab apa tidak mereka terkejut? Apa tidak mereka ini seperti orang-orang yang separuh mati? Sebab mungkin ketakutan, ya, sebab terang kemuliaan Tuhan. Dan mereka Tuhan katakan jangan takut, ya. Dan dia meneruskan jangan takut. Sebab apa? Mereka memberi pesan tentang Yesus yang dilahirkan bukan suatu berita buruk, tetapi berita baik yang menggembirakan semua orang. Ya, sudah kalau kita perhatikan di sini bahwa satu berita, ya, berita yang menggembirakan semua orang. Terus sebenarnya awal tadi saya mau bertanya kepada kita, ya, yaitu satu soalan, saya mengatakan demikian, ya, yaitu apakah berita yang apakah perkara yang membawa harapan dan kegembiraan kepada semua umat manusia? Nah, sebenarnya saya mau berkata begini, apakah perkara yang membawa harapan dan kegembiraan kepada semua umat manusia ada di muka bumi ini? Nah, bila kita sudah bercakap tentang perkara ini pada hari ini, di mana banyak orang-orang sedang ketakutan. Siapa di sini di antara kita yang tidak takut tentang virus ini pada masa ini? Ya, kita banyak dengar saudara, yaitu yang bila dilaporkan siapa yang hari-hari ada meninggal, tetapi sudah di Indonesia ini kita bersyukur sebab hari-hari juga banyak semua yang terjadi walaupun belum ada vaksin yang kita terima, ya, tapi ada kesembuhan. Dan kita dengar yang meninggal itu adalah di antara mereka yang dikatakan ada penyakit kronik yang mereka mengidap selama ini. Jadi sudah siapa di antara yang tidak takut? Mungkin kalau dikatakan yang penyakit kronik ini, kalau di antara kita yang mengidapnya, sudah kita akan dipenuhi ketakutan. Kita dipenuhi ketakutan, ya. Kita bimbang. Kita mau apa ini? Kalau boleh, ya, sudah semuanya saudara, kita mau berusaha menjaga kesehatan kita. Dan sudah hari ini juga orang-orang takut mau datang ke hospital, ya, betul tidak? Dulu kita tidak pernah ada kebimbangan, ya. Jadi sudah hari-hari, kalau bagi saya hari-hari
saya bersyukur Tuhan yang sekeluarga sebab sehat dan dijauhkan dari segala penyakit. Sebagaimana kalau kita sekarang berpikir kalau tiba-tiba saya demam, ya. Dan banyak orang yang tidak mau pergi ke hospital, betul? Tidak mau pergi ke hospital. Apalagi kalau batuk, bilang ada kahak sudah, gitu. Ya nanti kenapa kita nanti saya akan periksa tiba-tiba positif, begitu. Ya, saya tidak takut kan? Nah, jadi sudah kita perhatikan. Apakah perkara yang membawa harapan kegembiraan kepada semua manusia di muka bumi ini? Pertama, yaitu apabila berita itu memenuhi keperluan dan persoalan hidup mereka. Ya. Berita yang diberitakan ini adalah satu berita yang memenuhi keperluan dan juga persoalan hidup mereka. Seharusnya ini ada banyak persoalan, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah perhubungan dan sebagainya. Nah, tidak jadi itu memenuhi keperluan dan persoalan mereka. Sudah maka umat manusia ini sangat gembira, apalagi sudah seisi dunia ini. Kalau jika 19 ini diangkat dari muka bumi, dan maka semua akan kembali seperti biasa. Manusia akan kembali pada kebiasaan biasa. Gereja juga kembali pada kebiasaan biasa, ya. Dan banyak kali perkara yang ini membawa harapan kepada banyak orang. Semua segala satu dipulihkan, ya. Dan sudah kita ingat permasalahan ini, banyak orang diberhentikan pekerjaan, banyak orang yang ini harus bekerja di satu pekerjaan yang lain daripada yang dia bisa lakukan sebelum ini, ya. Dan kalaulah berita yang disampaikan itu adalah berita yang memenuhi keperluan dan persoalan hidup, tentu mereka sangat gembira. Dan yang kedua, apabila berita pengharapan itu adalah sesuatu yang benar dan bukan jadi kosong semata, ya. Nah, jadi bila berita yang disampaikan itu adalah satu berita yang benar-benar berisi sesuatu yang benar dan tidak hanya janji kosong saja, maka umat manusia ini akan bergembira, ya. Nah, jadi senang sekali dalam Tuhan. Lalu kita lihat bahwa ini daripada berita tentang keselamatan yang diberikan oleh malaikat. Di sini mengatakan bahwa masalah utama manusia, penyelamat itu dilahirkan untuk menyelamatkan manusia daripada dosa. Manusia di mana memerlukan pertobatan, pengampunan dan penyucian. Penyelamatan ini adalah berlaku apabila manusia itu manusia itu melalui pertobatan, ya. Pertobatan, ya, macam mana manusia yang diselamatkan, yaitu pertama melalui pertobatan, kedua melalui pengampunan, dan ketiga yaitu melalui penyucian. Nah, di dalam kesempatan pada hari ini kita mendengar berita tentang Yesus ini, berita yang baik, saudara, yaitu dikatakan telah lahir bagi kita penyelamat yang bukan penyelamat yang penyelamat dunia itu. Bila kita dengar kartun bilang penyelamat dunia dibilang, ya, penyelamat dunia dibilang, ya, itu cerita boy kalau bukan itu, ya. Tapi setelah penyelamat dunia ini bukan diselamatkan dunia ini daripada kehancuran, tetapi menyelamatkan manusia daripada dosa. Sesuatu yang tidak dilihat oleh mata kasar manusia, tetapi sudah memang manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan impaknya sudah sangat buruk sekali. Impact dosa ini menghancurkan, impact dosa ini merusakkan manusia, bahkan dunia ciptaan Tuhan yang indah ini. Jadi bagaimana? Yaitu melalui pengampunan, melalui pertobatan, kedua pengampunan dan penyucian, yaitu keselamatan kita hanya oleh kemurahan Tuhan melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi seperti kita pada hari ini, pada hari Natal ini, saudara,
kita dapat bergabung di rumah Tuhan. Ya kalau di kepercayaan yang lain itu mereka menjadikan satu masa untuk dikatakan satu pengampunan. Ya. Tapi bagi kita yaitu hari-hari itu bagi kita adalah kesempatan untuk kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dan lebih lagi pada hari Natal ini saudara, yaitu di mana kita tahu bahwa seorang penyelamat telah lahir. Ini saudara yang menggembirakan umat manusia, yaitu pertama-tama manusia itu diselamatkan daripada dosa, Jadi hari saudara, sebab telah lahir penyelamat kamu, yaitu Kristus Tuhan. Nah, penyelamat itu, ya penyelamat siapa nama Yesus itu adalah pertama-tama adalah penyelamat, ya, dan kita diselamatkan oleh karena kemurahan Tuhan dan juga melalui iman kita kepada Yesus. Nah, melalui iman kita ini saudara, iman kita ini timbul daripada pendengaran firman Tuhan. Ya kita mendengar firman Tuhan. Ya, bagaimana kita diselamatkan kalau kita tidak pernah mendengar firman Tuhan? Macam mana kita diselamatkan kalau kita tidak pernah mendengar tentang Yesus? Ya, jadi bila kita membaca firman Tuhan, bila kita mendengar khotbah, ya, kita mendengar tentang siapa Yesus, maka Dia adalah penyelamat manusia. Dan dengan iman kita, percaya kepada Yesus, dan ditambah lagi dengan kemurahan Tuhan. Setelah Tuhan menyelamatkan semua manusia di muka bumi ini, ya, karena Dialah penyelamat manusia. Dia menyelamatkan manusia daripada dosa. Dia datang untuk menyelamatkan kita daripada dosa kita. Sebab paling malang kita saudara, kalau kita meninggalkan dunia ini dengan dosa-dosa yang tidak pernah kita akui, tidak pernah dihapuskan oleh Tuhan dalam hidup kita, ya. Jadi setelah dengan kita mengenal Yesus Kristus, hari ini mengatakan telah lahir penyelamatmu. Dan sudah siapa yang mengatakan ini? Yaitu malaikat. Malaikat tidak mengatakan telah lahir penyelamat kita, karena malaikat itu sudah tidak memerlukan penyelamatan. Dan juga Tuhan tidak mengambil rupa malaikat untuk menyelamatkan manusia, tetapi Dia memberikan Yesus anaknya untuk menyelamatkan kita. Nah ini sudah pesan malaikat mengatakan di sini bahwa telah lahir penyelamat kamu. Telah lahir penyelamat kamu. Ya. Nah, jadi sudah di sini mari kita lihat yaitu Kristus Tuhan. Nah kalau tadi penyelamat itu adalah Dialah yang menyelamat manusia daripada dosa. Yang kedua yaitu Kristus Tuhan. Siapa itu Kristus Tuhan? Sebab Kristus ataupun Mesias yang mana bagi bangsa Israel telah lama dinanti-nantikan kedatangan juru selamat atau Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi, yang lahir dari keturunan Daud yang diurapi. Dia adalah Tuhan Raja yang berkuasa. Nah, sudah sekali lagi, bagi orang Israel ini bukan kita ya. Kita ini numpang saja. Kita mengalami keselamatan karena orang Israel yang dipilih oleh Tuhan. Nah, karena Abraham katakan dengan kamu semua bangsa menerima keselamatan, menerima berkat Tuhan. Ya, jadi sudah berkat Abraham ini adalah orang Yahudi, orang Israel, orang Ibrani. Maka ketaatannya itu mengalir kepada kita, sehingga kita yang bukan bangsa Yahudi ini menerima berkat Tuhan, yaitu melalui kita percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, dan juga melalui kemurahan Tuhan. Nah, jadi dari mana bagi orang Israel ini Yesus adalah lama sudah mereka tunggu. Nenek moyang mereka itu sudah lama tunggu Yesus. Ya, itulah umat Israel. Jadi itulah disebutkan Kristus Tuhan. Penyelamat ini saya boleh katakan umum, tapi kalau di dalam Kristus ini adalah penyelamat ini adalah umum ya, dan juga Kristus ini adalah secara budaya mereka itu merujuk kepada kepercayaan Yahudi yang menantikan Mesias. Bagi mereka ini mereka sudah lama tunggu.
Dan juga para nabi juga telah menubuatkan, nanti satu masa lahir seorang penyelamat. Ya, kamu boleh lihat di dalam kita lihat dalam Yesaya 9 ayat ke-5. Ya, Yesaya 9 ayat 5. Kita lihat. Inilah kisah Yesus yang sudah lama dituliskan di dalam kitab, ya. Dan pada ketetapan masanya Yesus dilahirkan pada 2000 tahun di Bethlehem. Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, jadi sudah di sini kita lihat lama sebelum Yesus dilahirkan, mereka telah dijanjikan bahwa satu masa akan datang seorang apa? Seorang putra diberikan. Anak terlahir untuk kita. Nah, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, yang dimana kelayakannya ataupun kemampuannya untuk memerintah sebagai raja, yaitu dia disebutkan bukan saja raja, tapi dia namanya disebut orang penasihat ajaib. Ya, kalau kita bersyukur sebab kita tahu saudara, kita memiliki Allah kita yang luar biasa. Kita memiliki Yesus Kristus. Dia adalah penasihat bagi kita, penasihat dunia, penasihat sebuah negara, ya, penasihat para pemimpin yang merajui sebuah pemerintahan, ya. Sentiasa ada jalan Tuhan untuk memberi nasihat kepada kita untuk menghadapi kesulitan. Ya, daripada nama itu apalagi dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya, Allah yang kuat, Allah yang memiliki kekuatan perkasa. Ya. Kemudian setelah yang berikut yaitu Bapa yang kekal. Ya, Bapa yang kekal. Ya. Manakah ada seorang raja, namun dia menjadi bapa kepada semua orang. Ya. Hanya Tuhan kita, hanya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang perkasa. Ya, seorang yang nampaknya gagah, ada keperkasaan, ada ciri-ciri pahlawan. Ya. Tetapi dia juga sebagai apa? Sebagai Bapa, sebagai Bapa bagi kita. Ya. Satu kedekatan itu, ya, bukan hanya dia sebagai Tuhan, tapi sebagai Bapa. Bapa yang kekal. Ya, bukan Bapa kita di sini, kita ada Bapa hari ini, Bapa kita satu masa akan dipanggil Tuhan. Ya. Dan kita tidak tempat kita bersandar, tempat kita untuk meminta perlindungan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah merupakan nama gelar yang diberikan oleh Tuhan. Dia adalah apa? Dia adalah Bapa kita yang kekal. Ya, Bapa kita yang kekal. Dan juga dia adalah Raja damai. Ya. Sudah berkat Natal ini, apabila damai, manusia berdamai dengan Tuhan. Ya. Karena dosa saudara, maka manusia ini tidak berdamai di antara satu dengan yang lain, apalagi dengan Tuhan. Tetapi oleh perkenanan Tuhan pada hari Natal ini, kelahiran Raja damai yang mendamaikan kita dengan Tuhan. Tapi juga perlu kita mendamaikan diri kita dengan satu dengan yang lain. Kalau kita ada berselisih paham dengan saudara kita, ambillah masa ini untuk kita saling mengampuni bersama lain, saling mengasihi bersama lain. Ya, karena Yesus sebagai Raja damai sudah datang ke dalam dunia. Nah, sudah itulah kalau kita lihat di sini, yaitu bukan saja kita yang bukan saja Israel yang menerima berkat tentang Yesus, tetapi juga kita ya, kita pada hari ini. Mari saudara, pada musim Natal ini saudara, mari kita benar-benar melihat bahwa telah lahir penyelamat kita, ya. Dan juga telah lahir
yang disebut sebagai Kristus sebagai Tuhan. Nah, yang ketiga itu kelahiran Raja Penyelamat yang membawa harapan dan kegembiraan bagi dunia, tidak ditandai dengan kemegahan dan kemewahan, tetapi hanya lahir di dalam palungan dan dibungkus dengan lampu. Yesus, Raja Penyelamat kita. Ya, bayangkan seorang raja, seorang Tuhan yang Allah yang perkasa. Dia dilahirkan bukan dengan ditandai dengan kelahiran yang luar biasa, maksudnya yang mewah, ya. Nah, saya sebut di sini kelahiran Raja Penyelamat yang membawa harapan dan gembira bagi dunia, tidak ditandai dengan kemegahan dan kemewahan, tetapi hanya lahir di dalam palungan dan dibungkus dengan api. Semiskin-miskinnya kita, ya, tiada yang pernah dilahirkan di bekas makanan hewan. Ya. Ada yang pernah lahir begitu? Ada? Ada kan? Tiada kan? Sekarang ini sudah kita ingat bagaimana anak kita lahir, ya. Paling sudah dulu pun anak-anak kita dilahirkan, ya, anak-anak kita, ya. Kalau sekarang anak kita ini lahir di hospital semua, di Queen Elizabeth semua kan, ya. Atau di mana hospital, atau kalau dulu kita, ya. Saya sendiri sudah ibu saya melahirkan di rumah saja, ya, di rumah. Ya, semiskin-miskinnya kita masih ada tempat yang selesa, ya, lahir di rumah kita sendiri, ya. Kalaupun tiada dirawat, dia ada bidan kampung kah, ya. Tapi di sini, biarpun kita tahu bahwa dia adalah Raja Penyelamat yang membawa harapan dan kegembiraan kepada dunia, tidak dilahirkan dengan tanda-tanda kemewahan ataupun kemudahan, tidak, ya. Tetapi hanya lahir di dalam palungan dan dibungkus dengan lampu. Sebenarnya pertama-tama dia lahir di dalam palungan. Ya, sebelum dia secara normal seorang ibu melahirkan dan seorang yang mungkin seorang bidan, ya. Pada masa itu bidannya adalah hanya Yusuf sajalah, dan karena Maria dan Yusuf yang berada di tempat itu pada masa itu, dan Yusuf menyambutkan apa yang berlaku sebenar, ya, memang tepat bahwa sebagian malaikat mengatakan bahwa inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampu dan terbaring di dalam palungan. Nah, ini yaitu pesan malaikat ini kepada para kepala ini. Setelah Yesus dilahirkan dan malaikat datang, dan perjumpaan yang dramatik ini memberikan mereka satu cerita yang menjadi cerita mereka pada hari ini, yang punya maksud yang sangat besar. Dan mereka ini telah dipesankan untuk segera mencari bayi itu dengan pesan yang sama, dengan kisah yang sama yang dilahirkan, di mana cerita sama dengan ayat yang ke-7, yaitu dibungkus dengan lampu, dibaringkan di dalam palungan. Nah, jadi saudara, apakah artinya di sini bayi kita? Yaitu saya mengatakan demikian, yaitu bahwa maksud bahwa hanya orang-orang yang rendah hati, sekali lagi maksudnya yaitu bahwa hanya orang-orang yang rendah hati, merasa miskin di hadapan Allah, serta tidak meragui rencana penyelamatan Allah yang menggunakan cara-cara yang tidak masuk akal sihat manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, apa saudara? Ini membawa maksud bahwa hanya orang-orang yang rendah hati, ya. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang Yahudi, bila mereka tahu Mesias dilahirkan, ya, mereka tahu, ini Mesias yang lahir di hanya di tempat yang paling hina.
para tua-tua, orang-orang kenamaan, tua-tua agama, sudah lama mereka menerima Yesus. Jangan Yesus. Saat mereka kenal siapa itu Yusuf. Mereka kenal siapa Yusuf. Mungkin kalau kita ambil konteks kita, mungkin ada jiran mereka. Mereka tahu siapa Yusuf. Kata mereka, masa ibu menyelamatkan lahir daripada orang yang kita kenal, kata mereka. Ya. Tetapi dan lagi dikisahkan dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu adalah lahir di tempat yang mana paling hina. Ya. Soal inilah gambaran sewaktu Yesus datang ke dunia, tempat yang ada padanya, hanya tempat yang ada padanya, sesuatu yang ada padanya adalah kandang ternakan, bukan dengan kemewahan, bukan dengan satu penginapan, rumah penginapan. Ada satu bilik yang selesai bagi mereka, tetapi hanya kandang domba. So ini menggambarkan bahwa begitu Yesus lahir itu adalah untuk dunia yang cemara, untuk dunia yang berdosa. Sudah seperti apa? Seperti kita, seperti saya dan saudara. Kita adalah manusia yang berdosa. Jadi ingat saudara, hanya orang-orang yang tidak meragui rencana penyelamatan Allah, tidak terganggu dengan apa yang berlaku, bagaimana cerita tentang penyelamat dilahirkan, hanya percaya, yang sama akrab dengan Yusuf yang miskin, yang tidak ada apa-apa. Ya, kadang-kadang kita melihat orang-orang kaya ini, orang yang memiliki semua ini, semua keberadaan, kesenangan, mereka sukar untuk menerima penyelamatan Tuhan. Dan bila mereka melihat bagaimana Yesus yang dilahirkan, bagaimana Yesus yang disalibkan, mereka tidak mau menerimanya, sebab tidak dapat diterima dengan akal sehat manusia. Jadi, mari saudara, saya akan mengakhiri dengan satu ajaran saya kepada kita semua. Pada hari kelahiran Yesus ini, ya, marilah kita benar-benar merasa di antara orang-orang, ya, orang-orang yang menyadari tentang makna hari Natal yang sebenarnya. Itu dia lahir untuk memberi kita harapan. Setelah waktu dunia ini sedang takut, saudara, sedang ketakutan. Para malaikat ini, saudara, ketakutan bukan main lagi. Tetapi bukan malaikat, ya, para gembala yang sudah ketakutan ingat apa itu apa ini tidak dapat dikatakan. Tetapi malaikat akan mengatakan, jangan takut. Sampai hari ini telah lahir penyelamat kamu, juru selamat, itu Kristus Tuhan. Setelah saya mengajak kita, yaitu pada waktu Yesus pertama kali datang, dia datang untuk menebus dosa dunia, menebus dosa saya dan saudara. Itulah sebabnya dia lahir di kandang, di palungan, tempat yang paling hina, untuk menggambarkan bahwa demikianlah saudara, Yesus ini benar-benar masuk ke dalam dunia yang berdosa ini. Menyambut tahun 2021, setelah mereka berpesta pora dan sebagainya, ya. Dan seorang itu mendapat satu mimpi. Dia katakan bahwa tiba-tiba ini sesuatu berlaku di langit. Dia tinggal langit, bilang berlaku sesuatu yang luar biasa. Ya, nanti tiba-tiba keluar satu buku yang besar, yang mengatakan, dan dituliskan buku itu, Tuhan sudah ada di sini, bilang. Tuhan sudah ada di sini, dia mengatakan buku itu. Nah, kemudian setelah dia melihat dirinya terangkat di dalam awan-awan, ya? Dirinya terangkat di dalam awan-awan. Terus dia selalu merenungkan perkara ini, ya. Karena Tuhan itu sudah semakin dekat daripada dahulu kita percaya. Ini saudara, apakah Anda percaya hal ini? Ya. Jadi ingat, karena Yesus yang pertama adalah menyelamatkan kita. Dan karena Yesus yang kedua kali adalah hanya untuk mengangkat orang yang percaya. Ya, jadi kesempatan kita pernah dalam Alkitab
berteguhkan iman kita pada hari Natal ini, amin. Hari Natal sudah teguhkan dan segala iman kita dengan Yesus firman Tuhan bahwa telah lahir Juru Selamat kita, yaitu Yesus Tuhan. Ya. Selama Yesus masih ada, selama apa ini sebelum datang, Dia akan tetap membimbing dunia ini. Dia akan membimbing kita dengan doa-doa yang ada pada kita. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah persiapan ajaib. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia juga adalah Raja Bapa. Jadi, jangan kita menolak Tuhan Yesus. Ya, banyak cerita apa ini satu kartun Kristen ini menurut satu cerita. Ya. Pada saat dia diingat oleh firman Tuhan, dia seperti membuang muka dia. Dia diingati oleh firman Tuhan. Ya. Itu namanya dia sudah tolak Yesus dalam hidupnya. Jadi selamanya pada hari Natal ini, setelah tahun-tahun ini, mulai pada tahun 2020, tahun 2021, setelah kadang kita akan semakin mencapai. Setelah gereja juga, ya, tidak perlu berlomba-lomba untuk mencari Tuhan. Ya, untuk datang gereja saja, sudah datang ke ibadah saja kita ada apa ini? Ada senarai, kan? Ya. Jadi inilah masa kita untuk kalaupun kita tidak dapat datang pada minggu itu, di minggu depan kita mintalah izin boleh nggak saya datang minggu depan, kita butuhkan ya, ya. Jadi kita tidak juga lah Bapak Didi katakan dia selalu saya ingat di pihak ilustrasi bilang begini, kalau kita kenapa tidak datang kepada Tuhan, bilang nanti jalan kita itu semak, dia bilang nanti sehingga kayak macam juga kita punya jalan tinggi daun ya kan, kalau kita jarang lalui dia akan semak, ya. dia akan dia akan di tubuhnya rumput-rumput, dan kalau kita sadar puas dia bersihkan dia, maka jalan itu tidak akan ditutupi oleh semak, ya. Jadi mas, saya berhenti di sini. Tuhan baik, sudah kita berdiri dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Kita menyebut haleluya, puji Tuhan, sebab kita mendengar berita yang sama di hari Natal. Ya. Ampunilah dosa-dosa saya Tuhan. Kalau selama ini saya sama seperti gembala itu yang mungkin jarang pulang ke rumah sebab kesibukan pekerjaan, para gembala yang sibuk menggembalakan domba yang harus berada di padang. Saat ini saudara, mari kita berdoa. Katakan terima kasih Tuhan sebab telah lahir penyelamat saya, yaitu Yesus Tuhan. Tuhan, katakan ampunilah saya Tuhan. Saya bertobat Tuhan, ampunilah saya Tuhan, sucikanlah saya Tuhan dengan darah-Mu. Katakan, terima hadiah dengan kasih Engkau Yesus, dengan segenap jiwa bukan mendengar firman-Mu siang dan malam, bukan Tuhan berkata Tuhan kita jadilah
Christmas semua. Norma Baharu, Merry Christmas 2020, tahun baru 2020. Yeay, Kota Piantana ada Christmas.